Tuhan yang aku harus pahami. Hari kematianku yang sudah pasti, tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini, aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari kematianku, di pengaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menyebutku. Fitness atau nge-gym lagi diminati oleh orang-orang hari ini. Fitness itu adalah seni untuk membentuk tubuh, seni di dalam mengolah tubuh ini menjadi indah. Perlukah orang Kristen berolahraga? Dan bagaimana Alkitab secara detail berbicara tentang kesehatan? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih hari yang baru Engkau berikan. Kami mau belajar bersama-sama waktu yang singkat ini. Sebelum aktivitas kami lebih lanjut, kami mau dengar firman Tuhan. Yang pasti firman Tuhan yang kami dengar setiap hari akan membangunkan manusia rohani kami, membuka kawasan area hidup kekal kami, dan manusia roh kami selalu berkoneksi dengan roh Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik atas rahmat-Mu hari yang baru ini. Kami mengucap syukur atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, di dalam firman Tuhan ayat yang kita baca bersama dan kita mendengar, ini tidak mengatakan bahwa olahraga tidak ada gunanya. Justru di sini menyatakan olahraga itu berguna, namun menunjukkan skala prioritas yang benar dengan menunjukkan sebuah nilai yang lebih, yaitu ibadah. Jadi olahraga, nge-gym, kardio, tema kita hari ini fitness, bukan tidak berguna, itu ada gunanya saudara-saudara sekalian. Rasul Paulus pun juga menyebut tentang latihan badani dalam ilustrasinya mengenai kebenaran rohani di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Di sana firman Tuhan menjelaskan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya, tiap-tiap orang yang menurut firman Tuhan, dia akan mengambil bagian dalam pertandingan gelanggang kehidupan, termasuk juga bagaimana dia menjaga kesehatannya. Latihan badani. Kalau hari-hari ini saya berusaha setiap hari, di tengah-tengah kesibukannya ada waktu senggang, diambil setengah jam lari setiap hari. Karena olahraga itu bukan tidak berguna, berguna, tetapi ada yang lebih berguna. Jadi kalau misal nilainya bergunanya olahraga itu 30, maka 99,9 itu nilainya untuk hidup kekal atau ibadah kita. Jangan dibalik ya. Ada orang karena untuk olahraga tinggalkan ibadah. Itu keliru.
Dan renungan hari ini mengajak saudara untuk berjalan pada skala prioritas yang paling inti yang Tuhan mau. Sebab tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dia akan bisa menguasai dirinya dalam segala hal, termasuk skala prioritas mana yang harus dia ambil yang terbaik buat hidup kekalnya. Orang-orang seperti itu mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Katakanlah mereka olahragawan, atlet, atau bodybuilding. Mereka begitu giat berlatih, mereka begitu begitu niat untuk kardio, mereka begitu niat untuk menjaga makanan asupan yang masuk di tubuh mereka. Bahkan kalau mereka sebagiannya ikut kontes, saudara-saudara, mereka itu untuk mendapatkan sebuah piala atau penghargaan atau prestasi. Mereka rela melakukan sedemikian rupa, berpuasa, mereka harus membakar supaya kelihatan penampakan view badan mereka tampak kering, supaya ototnya lebih kelihatan begitu. Untuk sebuah kesehatan itu bagus ya, tapi ada juga yang ekstrim sampai untuk mendapatkan juara piala yang fana. Tetapi kita bukan untuk itu, saudara-saudara. Kita sehat karena kita tahu kita dipercayakan tubuh ini. Kita bertanggung jawab tubuh ini adalah milik Tuhan. Dan termasuk kita juga bukan hanya menjaga kekudusan Tuhan, kita juga berkewajiban menjaga kesehatan kita. Maka saudara, kalau engkau masih hari ini kuat makan dan tidak kontrol, imbangi dengan olahraga. Kalau saudara-saudara hanya makan, tidak mau berolahraga, tidak mau memikirkan penampilan fisik saudara-saudara, itu juga tidak dibenarkan. Karena setiap kita harus bertanggung jawab, termasuk tubuh kita, saudara-saudara. Karena kita tidak bicara soal pertandingan yang fana, tapi orang yang sehat, dia juga akan memperoleh imannya, dan dia menjaga hidupnya, bertanggung jawab. Mereka juga memperoleh dalam sebuah gelanggang kehidupan yang akhirnya tujuannya mahkota yang abadi. Sebab itu firman Tuhan berkata, Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa, berkata begini, "Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan mukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Juga saudara-saudara, ada satu ayat yang kita sering dengar, dan ayat ini lebih banyak dipakai di karangan bunga orang yang mati, saudara. Ya, orang yang meninggal dikasih ayat ini yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Jadi saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita, firman yang dia tulis, saudara-saudara, menunjukkan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah gelanggang, sebuah arena yang di dalamnya kita bertanggung jawab juga menjaga, memelihara iman dan kesehatan kita. Kalau kita masih sekolah dulu, waktu masih sekolah dasar, ada istilahnya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Jadi saudara, kalau saudara tubuhnya sehat, saudara bisa maksimal melayani Tuhan. Kalau saudara tubuhnya bugar, saudara bisa lebih maksimal di dalam menjadi teladan ataupun juga hidup maksimal. Kalau saudara tidak sehat, tubuhnya lemah, sakit-sakitan, tentu lebih susah ya untuk maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, dengan ini jelas bahwa tidak ada salahnya orang Kristen fitness, olahraga, running, kardio. Bahkan Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa kita perlu memelihara tubuh kita dengan baik. Itu dalam 1 Korintus pasal 6
ayat 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus? Dan saya mau tutup dengan satu ayat dalam Efesus pasal 5:29. Saudara-saudara bisa membuka, saudara bisa nanti memberikan sorotan di sana kalau saudara di handphone saudara-saudara, atau saudara bisa kasih stabilo kalau di Alkitab fisik. Efesus pasal 5:29 menyatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Saudara-saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau juga pasti akan bertanggung jawab dengan kesehatanmu. Karena tidak mungkin orang membenci tubuhnya sendiri. Kalau saudara-saudara mengasihi tubuhmu, saudara kasih tiap hari makan yang manis, diabetes, tubuhmu sakit, itu ada yang salah. Orang yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dia akan menghormati baik suci tubuhnya, termasuk dia mengasihi tubuhnya dalam arti dia merawat, bertanggung jawab. Kalau kuku sudah panjang ya dipotong, badan sudah kecut ya mandi, rambut sudah gondrong gak karu-karuan, jelek penampakan ya dipotong, kumis berewokan gak jelas ya dipangkas. Kita bertanggung jawab saudara-saudara sekalian untuk semua itu, tentu supaya memuliakan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan di bumi yang dibaca hidup kita oleh orang-orang yang belum percaya. Nah, jelas firman Tuhan hari ini kita bisa melihat beberapa bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi. Detail kok Tuhan bicara soal kesehatan. Jadilah anak-anak Tuhan yang sehat. Saya berharap, dan saudara juga perlu berharap umur yang panjang. Saudara, sekalipun saya khotbahkan kekekalan, kemarin ingat kematian, itu tidak sekonyong-konyong saudara umur pendek ataupun seolah-olah saudara-saudara cepat mati, tidak. Tetapi saudara juga perlu berharap umur yang panjang supaya bisa berbuah-buah untuk menyatakan Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, dan Tuhan mengasihi setiap orang yang datang kepadanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana kita dan kesehatan kita hari ini? Kalau saudara dengar renungan hari ini, saudara masih punya kesempatan untuk melatih tubuhmu. Engkau perlu olahraga, sebab dengan berolahraga secara pantas dan saudara-saudara makan selayaknya, dalam arti saudara mengatur pola hidup yang sehat, mengatur asupan makanan yang pas. Inilah prinsip yang diberikan Alkitab mengenai hidup yang sehat. Dan saudara-saudara olahraga yang rutin, ikutlah juga aktivitas yang membakar kalori saudara-saudara, lakukan aktivitas ringan, jalan, jogging, dan seterusnya. Dan saudara yang fitness, sekali lagi, tidak ada yang salah. Fitness seni membentuk tubuh, tapi bagi orang percaya, latihan badani itu juga ada gunanya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu, kesehatan kami, umur kami dalam tangan-Mu, dan dalam hidup kami ada keputusan yang kami ambil. Kami mau jaga hidup kami dengan olahraga, kami mau jaga hidup kami dengan benar, cara makan yang benar, hidup yang benar, hidup yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-Mu yang bisa Engkau andalkan. Bersyukur kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sola Fide, Tuhan memberkati.